Assalamualaikum. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Bu Linda. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi eksponen. Materi eksponen ada pada kelas 10 semester ganjil. Apa sih eksponen itu? Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang. Ya, semacam perkalian berulang. Eksponen bisa disebut juga sering kita kenal dengan bilangan berpangkat. Untuk memahami eksponen, kalian juga tidak cukup dengan menghafal perkalian saja, tapi kamu harus memahami sifat-sifat dan bentuk dari eksponen. Yang pertama, kita akan membahas tentang bentuk umum dulu dari eksponen. Yuk, baik-baik. Bentuk umum eksponen. A pangkat N, yaitu A kali A sebanyak N faktor. A disebut dengan bilangan pokok, sedangkan N disebut dengan besar pangkat. A itu sama dengan bilangan real, dan N juga sama dengan bilangan real. Kita bahas tentang sifat-sifat eksponen. Apa saja sih sifat-sifat eksponen? Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ingat, sifat ini hanya berlaku jika basisnya sama. Contoh, 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3. Berarti sama dengan 4 pangkat 2 plus 3. Sama dengan 4 pangkat 5. Sifat kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Maka sama dengan A pangkat M kurangi N. Pangkat bisa dikurangi jika basisnya sama. Ini kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Kalau dikali, pangkatnya dijumlahkan. Tetap dengan catatan basis harus sama. Contoh dari sifat kedua. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Ini sama dengan 4 pangkat 5 kurangi 3. Sama dengan 4 pangkat 2. Sekarang selanjutnya sifat ketiga. A pangkat M kita pangkatkan N. Jika bilangan berpangkat di pangkatan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. A pangkat M kali N. Contohnya, 4 pangkat 2 kita pangkatkan 3. Maka hasilnya sama dengan 4 pangkat 2 kali 3. Sama dengan 4 pangkat 6. Yang keempat, sifat yang keempat, dalam form A kali B, kita pangkatkan M, maka sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Perkalian bilangannya dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut juga dipangkatkan juga. Ya, masing-masing dapat pangkat. Contoh, perkalian 3 kali 5 pangkatkan 2 sama dengan hasilnya
masing-masing dapat pangkat 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Selanjutnya, sifat kelima. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, pecahan ada pembilang dan penyebut, kemudian dipangkatkan, maka semua mendapatkan pangkat, baik pembilang maupun penyebut, dengan syarat nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti A per B pangkat M, berarti sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh, 5 per 3 pangkat 2, sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Sifat keenam. Pada sifat ini, jika AN berada di bawah itu positif, maka jika dipindahkan ke atas, pangkatnya yang berubah jadi negatif. Jadi 1 per A pangkat N itu berarti sama dengan A pangkat min N. Contoh, 1 per 4 pangkat 6 itu sama dengan 4 pangkat min 6. Ya, selanjutnya, sifat selanjutnya, sifat ketujuh. Pada sifat ini kamu bisa melihat terdapat akar N dari A pangkat M. Nah, jika kita ubah jadi pangkat eksponen, jadi eksponen A pangkat M per N. N, akar N ini jadi penyebut, sedangkan pangkat M-nya jadi pembilang. Dengan syarat N harus lebih besar sama dengan 2. Contoh, akar 4 dari 3 pangkat 6. Ini sama dengan 3 pangkat 6 per 4. Sifat ke-8. Sifat 8, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Untuk sifat ini syaratnya nilai A tidak boleh sama dengan 0. Karena jika 0, hasilnya tidak didefinisi. Agar lebih memahami penjelasan saya, perhatikan contoh soal berikut. 6A pangkat 3 pangkat 2 dibagi 2A pangkat 4. Hasilnya 6A pangkat 3 pangkatkan 2. Sesuai dengan sifat keempat, masing-masing dapat pangkat 6 pangkat 2 kali A pangkat 3 pangkatkan lagi 2 per 2A pangkat 4. Pembagian bisa kita rubah dalam bentuk pecahan. Enam pangkat 2, 36. Sedangkan A pangkat 3 kita pangkatkan 2, berarti pangkatnya kita kalikan. A pangkat 6 per, dibagi 2A pangkat 4. 36 bagi 2 adalah 18. Sesuai sifat kedua, pembagian dengan basis yang sama, maka pangkatnya bisa dikurangi. A-nya kita tulis lagi, kemudian pangkatnya kita kurangi, 6 kurangi 4, itu sama dengan 2, hasilnya
Berarti 18A kuadrat. Ini untuk contoh soalnya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Teliti ketika menyelesaikan soal yang berhubungan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Jika dalam bentuk akar, lebih baik ubah dalam bentuk pangkat dulu. Kemudian disederhanakan, terus kembalikan ke bentuk akar jika diminta. Agar lebih memahami, silakan kerjakan latihan soal berikut. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih.